Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Malia Putri dengan NIM J1A1211185. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian dengan judul Efektivitas serbuk biji kelor dan waktu pencampuran cepat kecepatan rendah menggunakan uji jar mengurangi kadar nitrat di air sungai. Kadar nitrat yang tinggi dalam sumber air atau perairan dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan ikan. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan kawan-kawan menemukan kadar nitrat di Teluk Kendari dengan 4 titik penelitian memiliki nilai rata 1,582 mg per liter. Perairan yang mengandung kadar nitrat lebih dari 0,015 mg per liter atau nitrat lebih besar dari 0,015 mg per liter yang tersedia secara biologis dapat menyebabkan eutrofikasi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004, baku mutu air laut yaitu konsentrasi nitrat sebesar 1,582 mg per liter telah melampaui nilai baku mutu sebesar 0,008 mg per liter. Peningkatan kadar nitrat dalam perairan dapat diatasi dengan mengurangi penggunaan bahan yang mengandung nitrat dan mengolah limbah nitrat. Misalnya dengan menggunakan metode koagulasi. Kadar nitrat dalam air dapat dikurangi dengan cara adsorpsi, fluidisasi, dan presipitasi kimia. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-eksperimental design dengan jenis pretest dan post-teston group design. Lokasi dan waktu periode pengambilan sampel ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di Sungai Wanggu sebagai lokasi pengambilan sampel. Adapun sampel penelitian dalam penelitian ini adalah serbuk biji kelor. Penulis meneliti kontribusi serbuk biji kelor dalam menurunkan kadar nitrat pada sumber air. Data dosis serbuk biji kelor yang diambil selama penelitian di laboratorium merupakan data primer dalam pengujian efektivitas serbuk biji kelor dalam menurunkan kadar nitrat. Instrumen dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas ukur, labu ukur, Erlenmeyer, neraca analitik, hot plate, tes jar dan spektrofometer, UV vis, kertas saring. Adapun bahan yang digunakan yaitu serbuk biji kelor. Pengambilan sampel air sungai dilakukan beberapa tahap, yaitu menyiapkan botol sampel yang telah dicuci bersih, mengambil air sungai Wanggu sesuai SNI, mengambil sampel sesuai kebutuhan, dan sampel dikirim ke laboratorium untuk diuji dengan serbuk biji kelor dan dianalisa kadar nitratnya. Analisa data yang digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti dan digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi pengurangan persentase. Adapun hasil yang didapatkan analisis univariat untuk mengetahui rata-rata penurunan kadar nitrat dengan penggunaan serbuk biji kelor pada setiap dosis 100 mg per liter, 300 mg per liter, 400 mg per liter, dan 500 mg per liter dengan waktu pencampuran pada kecepatan cepat dan rendah yaitu 0,5 menit 5 menit, 1 menit 10 menit, 1,5 menit 15 menit, dan 2 menit 20 menit. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, dosis optimum untuk menurunkan kadar nitrat dalam air sungai adalah 400 mg per liter dengan persentase penurunan sebesar 45%. Dosis 100 mg per liter, 200 mg per liter, 300 mg per liter, 500 mg per liter dapat menurunkan kadar nitrat tetapi tidak seoptimal dosis 400 mg per liter. Ditemukan bahwa peningkatan dosis biji kelor pada air sungai mengurangi efektivitas kadar nitrat karena adanya senyawa tikumarol atau antikoagulan dalam bubuk biji kelor. Diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat mengukur kadar larutan dari penambahan bubuk biji kelor.
Mungkin itu sih dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.